Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiana Umariah, NIM 5017129, mata kuliah Pendidikan Kepramukaan yang diampu oleh Bapak Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Nah, di sini saya akan membawakan sebuah storytelling dan talent. Tapi langsung saja kita akan mulai storytellingnya. Di sini saya akan bercerita tentang pengalaman saya latgat, atau kita bisa sering sebut latihan gabungan ya biasanya. Nah, berhubung sekolah saya itu dulu waktu saya masih kelas 1 SMA, kelas 1 itu saya baru angkatan kedua dari sekolah tersebut. Nah, sekolah saya itu baru mendirikan eskul pramuka. Nah, jadi otomatis pengalaman pramuka tentang kepramukaan itu tuh masih minim sekali di SMA saya. Nah, lalu kami mengusulkanlah dengan kakak-kakak, dengan pembina, kalau lebih baik untuk menambah pengalaman kita melakukan latihan gabungan. Nah, lalu pembina kami menghubungi pembina sekolah. Waktu itu sekolahnya kalau tidak salah sekolah SMA Muara Rakitan. Nah, kita menghubungi pembinanya dulu. Alhamdulillah pembina pramuka dari SMA Muara Rakitan itu juga guru di sekolah kami. Tapi di sekolah kami pembinanya dulu Bu Sri ya, jadi beda. Nah, alhamdulillah kata pembina dari SMA Muara Rakitan setuju, dan minggu depannya kami bisa latgab di SMA Muara Rakitan. Nah, kita waktu itu karena jarak tempuhnya itu lumayan jauh, mungkin sekitar 1 jam, itu kita naik mobil waktu itu ya. Saya juga ikut, termasuknya saya dan kakak-kakak tingkat perwakilan itu latgab di SMA Muara Rakitan. Nah, sampai di sana kita disambut dengan hangat tentunya kan, dengan anggota pramuka yang ada di sana. Nah, lalu kami dibawa ke sebuah ruangan. Nah, kita langsung di sana kita briefing untuk menjelaskan bagaimana kegiatan acaranya dari awal sampai akhir nanti. Nah, setelah itu acara yang pertama kita mulai yaitu materi dengan tema, otomatis temanya pramuka ya. Nah, setelah materi itu kita sharing-sharing. Nah, sharing-sharing apa sih yang belum dipahami tentang pramuka, tapi itu kita sharing-sharing sekaligus juga perkenalan di sana. Nah, setelah itu isomah atau istirahat, sholat, dan makan kan, karena sekitar jam 1 atau jam 2 itu kita lanjut lagi, tapi kita di luar, tidak di dalam ruangan, kita di luar ruangan. Nah, di luar ruangan kita itu waktu itu kegiatan pertama yaitu menampilkan yel-yel. Nah, di sini kami dari sekolah, otomatis sekolah kami dan sekolah sana sama-sama menampilkan yel bergantian, dan ternyata yel-yel mereka tuh kayak unik-unik gitu loh. Lebih daripada kita yang kita kayak biasanya biasa aja yel-yel. Mereka tuh juga yel-yelnya ada gerakan itu, jadi kita dapat pengalaman yel-yel yang gimana kok seru, mereka yelnya seru banget ya. Nah, terus setelah yel-yel itu kita ada kakak-kakak itu menampilkan, atau sekalian kita diajari ya, itu mengajari tentang menjadi pandu lalu lintas, atau kemarin kita diajarkan untuk bagaimana sih cara mengatur lalu lintas. Nah, itu kita belajar itu waktu itu. Nah, setelah kita belajar waktu itu, karena mungkin udah capek juga, karena udah lemah lesu, kita main game. Nah, di sana tuh gamenya bagus-bagus. Nah, mereka tuh ada kayak asa fokus gitu loh, yang kayak Marina Merani di atas menara, nah kayak gitu. Terus ada gamenya juga. Nah, yang ini nih aku yang suka, yang kita ada di tengah lapangan gitu, kita buat lingkaran, habis itu
kita pegang tangan itu ya. Ini diacak dari SMA aku, SMA Karya Sakti dengan SMA Muara Rakyat ini diacak orangnya. Ya, jadi kita kayak bisa saling kenal gitu kan. Kita pegang tangan, abis itu kita itu dibagi menjadi dua, yang satu berhitung, yang satu bernyanyi. Nah, yang pas berhitung tuh aku suka. Nah, soalnya nanti kita yang ganjil sama yang ganjil, yang genap sama yang genap. Nah, ini nanti kalau kita udah ada aba-aba dari wasit nih, nah kayak berpasangan. Nah, gitu mereka kita saling cari berpasangan, yang genap dengan yang genap, yang ganjil dengan yang ganjil. Nah, dan sebelum itu adalah game, itu adalah kegiatan terakhir. Nah, ada setelah itu kita istirahat dan abis itu kita pulang, kumpul dan pulang. Nah, pas sebelum pulang tuh pas istirahat, nah di sini kita banyak kenalan, kita juga sharing-sharing juga. Nah, terus kita tukeran nomor handphone ya tentunya, soalnya biar kita bisa saling bertukar informasi tentang dunia kepramukaan ini. Nah, itulah mungkin itulah cerita yang bisa saya bagi kepada adik-adik dan teman-teman sekalian, karena menurut saya Latgab itu penting banget, karena selain mempersatukan atau mempererat tali silaturahmi antar sesama anggota pramuka dari sekolah lain, kita juga banyak teman, banyak informasi yang kita dapat, dan ini menjadi sebuah pengalaman yang sangat berkesan buat saya. Semoga dengan adanya cerita ini teman-teman dan adik-adik sekalian dapat mengambil sebuah pelajaran ya. Baiklah teman-teman, saya akan menunjukkan talent, yaitu penggunaan kacu atau shawl pramuka pada pertolongan pertama pada kecelakaan. Nah, misalnya saat kita terluka dan di saat itu kita tidak mempunyai peralatan P3K, nah kita bisa menggunakan shawl ini untuk membalut luka. Nah, saya akan mencontohkan cara membalut luka menggunakan shawl pada tangan. Nah, contoh yang pertama yaitu seperti ini. Terus seperti ini tangannya. Nah, langsung dilipat ke sini. Terus yang sisi sebelah kanan tarik ke sebelah kiri tarik ke sebelah kanan. Dari sini angkat. Nah, langsung bisa kita lilitkan kembali. Ini bisa kita lilitkan kembali seperti ini. Bisa kita tarik. Baiklah, ini contoh pertama cara membalut luka pada tangan. Nah, kita lanjut ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua, kita lakukan seperti ini. Seperti ini. Kita bisa langsung balut. Seperti ini, cuma luka yang kedua. Yang ketiga, sama saja, masih posisi kacunya seperti ini, tapi terdapat pada sini lukanya. Cara membalutnya langsung sama kayak seperti tadi, seperti ini. Kita langsung silakan bawahnya.
yang untuk ketiga, jika kita patah tulang, maka kita bisa menggunakan shawl ini untuk menyangga tangan yang patah. Nah, seperti ini. Posisi yang ujung segitiga ini pada siku. Nah, yang ini pada lengan kanan. Nah, ini bisa langsung ditekuk ujungnya. Lalu yang ini ke sini, ke bahu sebelah kiri. Lalu di belakang kita bisa langsung ikat. Nah, seperti ini posisinya. Nah, baiklah, mungkin itu saja talent yang dapat saya berikan, contoh penggunaan kacu pada pertolongan pertama pada kecelakaan. Itulah storytelling dan talent yang dapat saya berikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman dan adik-adik sekalian. Apabila saya ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.